Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara ngeprint file Excel agar hasilnya rapi dan tidak terpotong. Oke, kita langsung saja. Di sini sudah saya siapkan sebuah file Excel berisi kalender pendidikan. Di mana kalau misalnya ini saya zoom ya, itu kan tabelnya besar ya. Nah, jadi bagaimana caranya agar tabel Excel ini kalau kita cetak ke kertas itu hasilnya bisa rapi, tidak ada yang terpotong, semuanya masuk, kemudian hasilnya rapi. Oke, kita mulai. Nah, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita blok dulu semua area tabel yang akan kita cetak. Jadi kita blok dari sini sampai sini. Nah, kemudian setelah kita blok, klik menu Page Layout, kemudian Print Area, kemudian Set Print Area. Hasilnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi ada garis putus-putus ya. Nah, ini adalah garis batas halaman. Nah, jadi kalau misalnya ini langsung kita print ke kertas, itu hasilnya akan jadi 3 halaman. Ini halaman 1, halaman 2, halaman 3 gitu ya. Sementara kan kita inginnya semua tabel ini ingin berada atau ingin dicetak ke dalam satu halaman saja. Nah, sehingga kita masih harus mengatur parameter yang lainnya. Jadi langkah berikutnya adalah kita perhatikan tabel ini itu cenderung lebih berbentuk landscape ya. Nah, sehingga kita harus atur dari menu orientation itu ke pilihan landscape. Setelah kita klik landscape, dia jadi 4 halaman. 1, 2, 3, 4. Ini batasnya ya. Nah, setelah kita tentukan orientationnya, kita masuk atau kita klik menu size, kemudian more paper size. Nah, di sini kita pilih atau kita isi adjusternya dengan 100% dulu, gitu ya. Kemudian untuk paper size, kalau misalnya teman-teman mau menggunakan kertas A4, silakan pilih A4 di sini. Nah, tapi saya di sini akan menggunakan kertas F4 ya, di mana kertas F4 di sini tidak ada pilihannya. Nah, sehingga langkah yang harus kita lakukan adalah klik tombol option. Nah, ini kebetulan printer yang saya gunakan adalah printer Canon ya, jadi bentuk kotak dialognya seperti ini. Kalau misalnya teman-teman menggunakan printer merek yang lain, itu tentunya kotak dialognya agak sedikit berbeda ya. Tapi intinya tinggal cari menu ukuran kertasnya. Nah, di sini saya klik page setup. Nah, kemudian pada pilihan page size, kita klik tanda panahnya. Lalu kita geser ke bawah sampai muncul pilihan custom. Nah, ini klik custom. Nanti muncul kotak dialog seperti ini. Nah, di sini kita pilih unitsnya milimeter saja. Kemudian lebarnya kita isi dengan lebar kertas F4 yaitu 215. Kemudian tingginya 330. Kalau sudah oke, kemudian oke. Nanti kembali lagi ke halaman atau ke kotak dialog yang ini. Tadi adjust toolnya pilih 100, ukuran kertasnya silahkan dipilih. Kalau A4 biasanya ada di sini, kalau A4 kadang ada, kadang tidak ada. Berikutnya kita klik tab margin. Nah, di sini kita tentukan marginnya. Misalnya margin atas saya beri 2, margin kiri saya beri 1, kanan 1, bawah 1, footernya saya buang 0, headernya saya buang. Nah, margin itu adalah batas dari tepi kertas sampai area teks yang ada gitu ya. Kemudian di sini kita lihat ada dua pilihan, ada horizontally, ada vertically. Kalau misalnya kita checklist horizontally, lihat di sini ya. Saya hilangkan checklistnya, seperti ini posisinya. Saya checklist kembali, seperti ini posisinya. Jadi kalau kita checklist, posisi tabel akan berada di tengah-tengah terhadap garis horizontal seperti ini. Jadi saya checklist horizontally. Kemudian misalnya kalau kita klik vertically, nah, dia nanti akan berada di posisi tengah-tengah terhadap garis vertikal. Tapi di sini untuk vertikali saya tidak akan checklist ya. Nah, untuk teman-teman silakan disesuaikan saja. Setelah itu tinggal klik OK. Nah, kemudian kita lihat di sini, ini ternyata masih tetap dia 4 halaman ya. Jadi kalau kita cetak masih tetap 4 halaman. Nah, untuk melihat contoh hasil cetakannya, kita bisa klik icon print preview and print. Kalau misalnya di teman-teman tidak muncul icon ini, bisa klik tanda panah di sini. Kemudian kita checklist print preview and print. Maka nanti akan muncul icon ini. Kita klik. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi dia ada 4 halaman. Ini halaman 1, 2, 3, 4. Sementara kan kita ingin semua tabel ini dalam satu halaman ya. Nah, berarti ini belum selesai ya. Jadi kita klik lagi menu file. Langkah berikutnya adalah kita klik ini. Page break preview. Kita klik. Kalau misalnya di teman-teman muncul kotak dialog, tinggal checklist saja, lalu oke. Nah, di sini tugas kita adalah tinggal kita drag atau kita geser garis pemisah ini. Ini kan garis pemisah halaman ya.
Nah, jadi kan ini kalau kita lihat ya, ini kan halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4. Sementara kan kita ingin jadi satu halaman. Maka langkahnya adalah kita drag garis pemisah ini sampai ke batas pinggir. Kita lihat garis yang bawahnya, ternyata dia sudah mepet ke bawah juga, berarti ini sudah selesai. Untuk melihatnya sebelum kita print, klik lagi print, preview, and print. Nah, ini hasilnya. Kalau saya lihat ini sudah rapi, berarti ini sudah siap untuk di start. Jadi tinggal kita klik tombol print. Oke, itu untuk contoh tabel yang pertama. Nah, sekarang kita coba contoh tabel yang kedua. Saya buat di sheet 2. Nah, ini bentuk tabelnya seperti ini. Jadi ini ada daftar nilai, tabel daftar nilai. Nah, di sini ada beberapa kelas, kelas MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3, dan seterusnya. Nah, jadi kita ingin ngeprint tabel-tabel ini agar setiap kertas itu berisi satu kelas, gitu ya. Nah, maka caranya adalah sama seperti tadi. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita blok dari awal tabel sampai akhir tabel. Nah, sampai ke sini. Kemudian kita klik menu page layout, kemudian print area, set print area. Nah, kita lihat di sini. Jadi setelah kita set print area, ternyata ini masih belum pas ya. Jadi satu kelas itu nanti akan tercetak 2 halaman. Kita lihat di sini kan ada pembatas halamannya ya. Jadi ini jadi 2 halaman. Kemudian kelas berikutnya ada 2 halaman dan seterusnya. Nah, jadi langkah berikutnya adalah kita tentukan orientation, klik orientation. Nah, di sini sudah terpilih portrait. Jadi kalau kita lihat tabel ini juga cocoknya menggunakan orientation portrait. Jadi di sini orientationnya sudah tidak usah diganti, pilih portrait. Langkah selanjutnya adalah klik size, kemudian more paper size. Kemudian di sini sama seperti tadi, adjust to-nya saya gunakan atau saya pilih 100. Kemudian paper size-nya karena saya menggunakan kertas F4, saya pilih option, page setup. Pada pilihan page size, kita geser ke bawah sampai ketemu custom. Kita klik custom, masukkan ukurannya, lebarnya 215, tingginya 330. Oke. Langkah berikutnya kita klik tab margin. Misalnya saya mau beri margin sama seperti tadi, left-nya 1, right-nya 1, atasnya 2, bawahnya 1. Header-nya saya buang 0, footer-nya 0. Kemudian horizontally saya cek, vertikalinya tidak saya checklist. Setelah itu kita klik OK. Kita lihat hasilnya masih terbelah ya halamannya. Untuk melihat contoh hasil cetakannya, kita klik lagi print, preview, and print. Nah, kita lihat ini kan terpotong ya. Halaman satunya ini, halaman 2-nya ini. Jadi halaman 2-nya gabung dengan kelas yang berikutnya. Jadi langkah berikutnya kita klik lagi menu file agar tampilan ini hilang. Kemudian kita klik page break preview. Nah, di sini kita tinggal drag batas halamannya. Ini ya, kita drag ke pinggir. Nah, kemudian nanti saya ingin agar kop di sini itu muncul di setiap kelas, di setiap tabel. Sementara di sini kan kopnya hanya 1, kop yang bawah tidak ada. Nah, langkah yang harus kita lakukan adalah klik menu size, kemudian more paper size, kemudian di sini kita klik tab shift. Di sini ada pilihan rows to repeat at top, kita klik tombol di sini. Nah, kemudian tinggal kita blok area yang akan atau yang ingin kita tampilkan di setiap halaman. Jadi yang kita drag adalah nomor barisnya ya. Nah, jadi saya drag dari sini sampai sini. Jadi judul ini akan selalu muncul di setiap halaman. Kalau sudah, klik tombol ini, kemudian OK. Nah, langkah berikutnya adalah tinggal kita sesuaikan batas halaman berikutnya. Kita drag ke bawah. Nah, ini batas halamannya masih belum pas. Jadi halaman 1 ini masih terbawah. Nah, sehingga harus kita geser. Jadi ini kita geser sampai ke sini. Kenapa sampai ke sini? Karena nanti di atas ini itu kan pasti akan ada baris ini sampai sini. Jadi setelah ini sampai sini, nanti di bawah akan langsung disambung dengan tabel berikutnya, gitu ya. Oke, kita geser lagi ke bawah. Nah, ini masih belum pas, kita drag ke sini. Ke sini ya. Kemudian cek lagi, ini drag lagi sampai ke sini. Terus kita rapikan, drag sampai sini. Drag lagi. Terus sampai kelas atau sampai tabel yang paling akhir ya.
Nah, ini sudah selesai. Langkah berikutnya adalah tinggal kita klik lagi print, preview, and print untuk melihat contoh hasil cetakannya. Hasilnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat satu halaman itu sudah berisi satu tabel. Nah, sekiranya ini misalnya kurang besar atau kurang pas, kita klik lagi di sini page setup. Kemudian saya ingin memperbesar lagi misalnya 70 atau 75 misalnya. Kemudian kita klik OK. Nah, ternyata kalau kita lihat ini ternyata malah jadi terpisah lagi atau terpecah lagi. Maka langkah yang harus dilakukan adalah klik lagi menu file, kemudian pastikan kita memilih menu page break preview, lalu di sini kita drag lagi batas halamannya sampai posisi yang pas. Kita cek lagi ke bawah. Nah, udah. Kemudian kita klik lagi print, preview, and print, dan kita lihat hasilnya seperti ini. Jadi settingan ini adalah settingan yang paling maksimum untuk ukuran margin yang sudah saya set tadi. Coba saya klik lagi page setup. Tadi kan adjust to-nya 100 ya. Nah, di sini otomatis diubah atau berubah menjadi 65. Nah, karena dia marginnya kan kiri 1, kanan 1, atas 2, bawah 2. Kalau misalnya marginnya kita pertebal, maka nanti ini ukurannya pasti dia akan lebih kecil lagi. Gitu ya. Kalau sudah oke, dan selanjutnya tabel ini sudah siap untuk dicetak ke printer. Nah, untuk settingan tadi, dimana tadi kan kita sudah set pada size, kemudian more paper size, kemudian sheet. Nah, ini kan sudah kita set rows to repeat at top-nya itu dari baris ke-1 sampai baris ke-6. Sehingga pada saat kita cetak nanti, cop itu akan muncul di setiap halaman. Jadi yang kita blok ini akan muncul di setiap halaman. Kita coba ya. Nah, ini halaman 1 kan, ini halaman 2, halaman 3, halaman 4, halaman 5, dan seterusnya. Jadi semua halaman akan ada copnya secara otomatis, walaupun di sini copnya hanya kita buat 1. Gitu ya. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara pada video yang lain. Terima kasih.